Mama tadi menyampaikan kepada tim kami, sedih karena anak-anak lain bisa berlari menghampiri orang tuanya. Sekarang Najah pun menghampiri mama. Ini Najah, Ma. Ketika anak kita berlari, memeluk kita, mungkin kadang tanpa sadar, kita menepisnya. Sudah, mama lagi capek. Sudah, papa lelah. Nanti. Tapi buat mamanya Najah, itu ada sebuah impian besar. Melihat teman-temannya Najah berlari memeluk. Baru saja tadi kita meminta Rika menghampiri mamanya. Saya melihat mamanya Najah langsung tertunduk. Walaupun Najah belum bisa berlari, tapi Najah ini membuat mama jauh lebih dekat mungkin dibanding orang tua lain, ya Ma? Kadang kalau melihat Najah di atas panggung, teman-temannya bergerak, mau lihat sana, mau lihat sini. Dia kepengen nunggu dikasih temennya, nanti dia dorong. Sangat sedih. Najah di sini senang gak? Senang dia Kak Irfan. Iya senang ya. Sedih. Sampai teman-teman Najah di sini yang baru juga kadang-kadang berebut untuk mendorong Najah ya. Tapi kadang mereka juga lupa bermain dengan yang lainnya. Najah bisa melihat, tapi walaupun hanya bisa melihat, Najah juga ikut senang, betul? Ya. Kita akan lihat bersama tayangan Najah. Jadi pertama kali itu dokter ahli saraf anak mengatakan bahwa anak ibu terdiagnosa cerebral palsy. Saya shock bahwa yang namanya cerebral palsy itu adalah lumpuh otak. Najah ini sejauh yang kami tahu memang anaknya sedikit pendiam, terutama untuk kepada orang-orang yang baru. Tapi untuk kami di keluarga memang sangat periang. Tapi saya tetap berusaha, ikhtiar, bagaimanapun caranya kita akan usahakan karena saya yakin bahwa Allah akan memberikan jalan ketika kita berserah diri dan berusaha yang terbaik untuk anak yang dititipkan ke kita. Najah sayang sama mama karena mama selalu urusin Najah. Saya nggak bisa ungkapin deh kalau untuk Najah. Pokoknya Najah luar biasa. Najah yang luar biasa. Dan sekarang tidak hanya di rumah mama, luar biasanya sudah di panggung ini menjadi anak yang luar biasa. Memberikan semangat kepada anak-anak Indonesia, anak-anak keluarga muslim, tidak hanya di Indonesia, mungkin di Asia, bahkan dunia, karena acara ini disaksikan oleh semua. Ya memang Kak Irfan, motivasi Najah karena kami sadar dari awal. Jadi Najah memang tidak bisa kalau dibandingkan dengan teman-teman semua yang ada di sini. Karena Allah sudah menciptakan dia seperti ini. Tapi saya ingin membuka mata semua orang tua yang dianugerahi anak seperti Najah dan anak-anak berkebutuhan lainnya. Terima, sayangi, ikhtiar tetap. Ketika kita berserah diri, Allah menunjukkan Najah mampu menghafal Al-Quran, Kak Irfan. Pernah suatu saat, karena saya mungkin
Kasihan ya, dia di rumah terus menghafal, sekolah, menghafal lagi, murojaah lagi. Saya ajak pergi nonton di bioskop. Jadi waktu filmnya tuh seru-seru, ada dinosaurus keluar, semua anak-anak teriak. Dia cuma bilang, Ma, kapan kita pulang? Ntar nak, masih film seru ini. Kita murojaah nanti juz berapa Mama? Ini waktunya udah kita mau ngaji. Teriak gitu, orang gelap gitu. Udah diam nak, ini nonton film dulu sampai kita begitu. Jadi dia selalu ingatin kalau kemana-mana, Mama kita belum ngaji, Mama kita belum murojaah. Selalu seperti itu Kak Irfan. Kondisi seperti ini sudah maksimal. Jadi penasaran Mah, awal muasal Najah menghafal Al-Quran, bagaimana Mah? Jadi waktu itu memang dari semuanya motorik dan juga kognitifnya memang agak terlambat Kak Irfan. Nah usia 3,5 tahun dia baru bisa makan nasi. Baru bisa makan nasi. Sebelumnya itu nasi di blender lembut campur buah. Jadi serasa dia minum jus gitu. Setelah terapi dia alhamdulillah bisa makan nasi dan dia bisa bicara lancar. Nah ketika bicara lancar itu sewaktu tidur saya sering bacain ayat kursi. Dia bisa hafal ayat kursi. Alhamdulillah saya senang, alhamdulillah berarti ini memorinya tidak terganggu. Terucap aja ayat-ayat yang Mama bacakan. Ya, tiba-tiba aja sering dibacain, tiba-tiba dia udah begitu aja Irfan. Kemudian kalau di nonton TV Najah bilang, Mama mau denger yang nangis itu. Yang nangis itu maksudnya ada Syekh Misari Rasid itu kan, kalau dia jadi imam ada surat Al-Muluk apa gitu yang nangis. Nah dia seneng nonton itu. Jadi dia rubah sendiri channel-channel yang ngaji di juz 30, juz 29 sama juz 28 itu. Nah pas masuk sekolah gurunya bilang, ini Najah udah hafal 3 juz Ma, katanya gitu. Ya Allah, usia berapa itu? Usia berapa pas masuk SD, masuk TK. Bagus gitu. Ya akhirnya dari mulai Februari 2018 ustadznya nyaranin perdengarkan aja, jangan semua gitu. Per halaman 1 hari, kalau mampu nanti ditambah lagi. Sampai akhirnya pas bulan November kemarin dia selesai 30 juz. Hanya 10 bulan? 10 bulan Kak Irfan. Subhanallah. Hafal 30 juz, bahkan hafal halaman per halaman. Walaupun sampai sekarang belum bisa membaca huruf Latin maupun Al-Quran. Belum. Dia lewat pendengaran saja. Hafal lembar per lembar Al-Quran. Hebat loh. Nah, tepuk tangan dong untuk Najah. Alhamdulillah. Iya. Ada sana Rika. Di sini Najah. Kak Irfan, saya ingin memperlihatkan sesuatu yang barangkali kita sering salah menilainya. Anak pergi sekolah, lihat gadget, buka YouTube, Instagram. Hari demi hari hatinya semakin keras, jiwanya semakin hilang dari keasliannya. Anakmu kehilangan dirinya. Dia telah kehilangan yang Allah berikan pada dirinya. Tapi hari ini Najah diajak nonton dinosaurus. Ma pulang murojaah. Ini wujud khalqur rahman. Inilah wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngiri kami. Bunda sekarang sudah melihat langsung di depan mata. Dan ini adalah aset besar. Dan ayah yakin tidak mungkin rezekinya terkurangi. Memang kelihatannya capek secara fisik 2 kali lipat mengurusi. Setelah memberi makan kemudian fisioterapi. Tapi tidak ada harganya dibanding 1 ayat yang sudah bisa jadi jembatan surga buat ibunda. Mau anak bunda seperti anak yang lain, yang hatinya keras, dengar azan seperti anak yang tuli. Jangankan Quran bisa dihafal, azan yang begitu keras pun dia tidak menjawabnya. Mau punya anak seperti itu? Ustaz, enggak, ini juga aja. Setiap dengar azan dia mau ke masjid, cuman saya nggak bisa bawa dia. Inilah rahmat Allah itu. Ini wujud nyata daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rahman.
Mama jangan berkecil hati. Justru kami malu dengan Najah. Terima kasih Mama jangan pernah menyesal membawa Najah ke sini. Najah sudah menjadi inspirasi dan motivasi. Maksudnya bukan menyesal gimana Kak Irfan. Ini merupakan kesempatan luar biasa, terutama saya mamanya kan. Dia ngaji sama saya banyak dapat ilmu dari sini untuk ngajarin dia. Jadi dia itu kalau dikomentarin Kak Nabila sampai nggak bisa tidur. Pernah waktu ngaji, waktu yang pertama dikomentari itu napasnya Najah pendek, itu dia selama 2 hari nggak tidur. Mama aja nggak bisa ngaji, napasnya pendek gitu. Teriak di tempat ngaji itu, nangis, nggak mau ngaji itu. Nah suara pendek nggak apa-apa nak, boleh suara pendek nggak apa-apa gitu. Iya, yang penting semampunya. Jadi kalau dikomentari tentang ngajinya itu terlalu terbawa. Jadi tidak ada sesuatu yang paling menyakitkan bagi dia. Iya betul. Kecuali kalau mengajinya dianggap kurang. Iya betul. Ini dia Khalqur Rahman. Semoga Allah anugerahkan kepada kita permata hati Ar-Rahman di dalam rumah. Amin. Bersyukur kita bisa mengenal sosok Najah. Mengenal sosok Rika. Mengenal sosok-sosok para penghafal Al-Quran. Selalu doa dari Kak Irfan, dari kami tim RCTI, dari para juri. Carilah kami nanti di akhirat. Berikan syafaat kalian untuk kami salah satunya ya. Terima kasih Najah.